Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan kita mohon kepada Allah agar nikmat-nikmat ini senantiasa Allah mudahkan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah keistiqamahan dalam kita beragama ini. Kita mohon kepada Allah keistiqamahan dalam kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam maka syariat Islam sempurna. Dan mulai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membutuhkan nabi pendukung atau penolong bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau diutus, maka beliau adalah laksana satu bangunan. Nabi-nabi yang Allah utus ini laksana satu bangunan dan tersisa satu batu-batu. Dan penyempurna ini semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau wafat dan sebelum beliau wafat, ayat terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan yang aku ridhoi atas kalian sebagai agama hanya Islam. Hanya Islam. Maka kalau sudah Allah mengatakan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah di muka bumi ini hanya Islam, maka tidak ada lagi perkataan semua agama sama. Tentu berbeda. Orang baik kalau dia tidak terikat dengan keimanan kepada Allah, maka semua amalnya batal dan tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah. Maka ikatan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah diantaranya dia harus beriman
disimak oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah ini adalah awal pertemuan kita di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Tulungagung, dan setiap hari Kamis pekan ke berapa? Ketiga dan pertama untuk kajian kitab yang diminta untuk kita pelajari bersama adalah kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi sebetulnya ada tafsir Ibnu Katsir boleh, atau Syarah Riyadhus Shalihin, atau ada kitab-kitab berkenaan dengan tauhid dan khususnya tentang masalah ghaibiyah dan hal yang gaib. Baik itu kitabnya ada 2 kitab, bisa Nihayatul Alam atau Al-Alam Al-Akhir. Kalau Nihayatul Alam itu pembahasan tentang kehidupan sebelum kiamat. Maksud di dalamnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda kiamat as-sughra ataupun al-kubra. Ada lagi kitab, setelah kitab ini membahas tentang Al-Alamul Akhir, yaitu mulai sakaratul maut, nazak, sampai berpisahnya roh dari jasad. Kemudian datang malaikat yang mengambil roh. Jadi yang namanya al-maut itu adalah berpisahnya apa? Roh dengan jasad. Itu namanya al-maut. Dan kematian menurut kita adalah kehidupan pertama yang hakiki. Jadi mati sudah selesai di kehidupan dunia, maka setelah itu baru kita masuk pada kehidupan apa? Mulai al-barzakh. Al-barzakh itu kehidupan setelah kematian sebelum datang hari kiamat. Itu alam barzakh. Bagaimana ruh. Kemudian setelah seseorang meninggal, rohnya kemana? Dibawa oleh malaikat. Dan sebelumnya ketika roh akan meninggalkan jasad, kalau dia orang mukmin, dia orang baik, maka datang malaikat rahmat dengan membawa perlengkapan dari surga, baik itu kafannya, baik itu apa, wangi-wangiannya, semuanya dari surga, dan menantikan malaikat pencabut nyawa. Bagi orang mukmin, maka malaikat ini mencabutnya dengan lembut, seperti halnya air yang jatuh dari pancuran, lembut sekali. Dan kemudian setelah diangkat, dicabut roh ini dari jasad orang mukmin, segera malaikat rahmat dengan membawa perlengkapan tadi datang mengambil dan memberikan kafan dari surga, kemudian pergi ke langit. Pada waktu masuk pada langit yang pertama, malaikat ini minta dibukakan, ditanya, "Man anta, siapa kamu dan siapa orang yang bersamamu?" Kalau dia orang mukmin dan dia orang baik, maka dia akan melewati malaikat-malaikat yang hidup, yang mereka hidupnya di antara langit-langit. Kehidupan mereka di antara langit-langit ramai dengan kehidupan malaikat. Dan malaikat yang membawa ini ditanya, siapa yang bersama? Harum membawanya. Maka malaikat ini menyebut fulan bin fulan, disebutkan nama yang paling bagus. Sampai kepada langit yang ketujuh, Allah katakan, kembalikan dia ke tanah, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah dan dihidupkan kembali nanti dari tanah. فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
yang kedua kalinya, maka tiba-tiba bangkit dari kubur. Ini mereka bangkit dan semuanya berdiri pergi menghadap kepada Tuhan mereka. Dan mereka bertanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang membangunkan dari tidur kami? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tentang kitab yang kedua. Tapi ini ada kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dan kebetulan ada dua kitab. Yang satu disyarah oleh Salim Al-Hilali, yang kitabnya mungkin warna coklat itu terjemahannya, dan ada lagi ini kitab yang disyarah dan ditaklif oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang menyusun kitab apa? Tafsir As-Sa'di itu ya. Apa kitabnya? Tafsir As-Sa'di apa judulnya? Apa? Ya, kita memulai pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita memulai, banyak permasalahan hadis dan seterusnya dan ayat-ayat yang berkenaan dengan hadis yang disusun dalam satu atau dalam kitab oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian setelah itu disyarah oleh banyak pensyarah kitab hadis. Maka kita diingatkan, pertama, kita ini menuntut ilmu. Datang ke majelis taklim ini menuntut ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang berjalan di atas jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menuntut, mencari ilmu. Jadi namanya menuntut itu bukan kita di rumah datangkan guru ke rumah kita, tidak. Itu bukan menuntut ilmu namanya. Menuntut ilmu itu, al-ilmu itu didatangi. Seperti sekarang ini ilmu didatangi. Dan tinggalkan rumah kita pergi ke majelis ilmu. Ini namanya yaltamisu fihi ilman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah." Allah akan pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengingatkan diri kita semua, kita ini niat menuntut ilmu, supaya setiap langkah kita ke majelis ini memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kitab hadis, hampir seluruh kitab hadis itu akan dimulai dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi hadis, hampir semua hadis termasuk di kitab hadis Arba'in Nawawi itu dimulai dengan kitab atau judul atau hadis tentang masalah niat. Maka kita di sini ma'asyiral muslimin, kita memulai pada malam hari ini yaitu babul ikhlas. Bab tentang keikhlasan wa ihdharin niyyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal al-bariza wal khafiyah. Jadi kita ini menghadirkan niat kita dalam segala amal, segala perbuatan, perkataan baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri dalam dia beragama dan menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Dan yang kedua Allah katakan la yanalallaha luhumuha. Tidak sampai kepada Allah daging hewan kurban. Allah tidak butuh daging kurban. Wala dima'uha, dan Allah tidak butuh darah hewan kurban. Tak sampai kepada Allah hewannya, tidak sampai kepada Allah darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang yang kurban. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah katakan qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah Muhammad, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian tampakkan, pasti Allah mengetahui. Maka dalam kitab ini, dalam bab ikhlas, dengan ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi, disebutkan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu yang terpenting, letaknya di mana? Ada di hati. Ada di hati. Wala mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal. Dan tidak dikatakan dan tidak ada tempat di lisan untuk niat. Ini dalam kitab ini yang menyebutkan ayatnya yang sudah disebutkan di atas. Walihada kana man nataqa binniyah inda iradati shalah al-sawm al-hajj al-wudu fi ghairi dhalika min al-a'mal. Maka ini yang meniatkan, melafazkan dengan keras pada waktu salat, pada waktu puasa atau ketika wudu, maka disebutkan di sini tidak ada tuntunan. Lianna nabiyya kana yatawadda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ini berwudu. Beliau salat, beliau sedekah, beliau puasa, walam yakun yantiq binniyah, dan beliau belum pernah mencontohkan niatnya diucapkan dengan keras. Kecuali dalam bab haji, Allahumma labbaika hajjan, itu terkecuali yang dicontohkan oleh Nabi dalam bab haji. Adapun sedekah letaknya ada pada hati. Li'anna niyata mahalluhal qalb, karena niat itu letaknya ada pada hati. Wallahu ya'lam ma fil qalb, dan Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Wala yakhfa alaihi syai', dan tidak ada yang tersembunyi dari pengawasan Allah, dari apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah Muhammad, ini syartiyah, jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam diri kalian atau dalam hati kalian, atau kalian tampakkan, jawabnya pasti Allah mengetahui. Jadi tidak lagi ragu-ragu. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah, pasti Allah mengetahuinya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yajibu 'alal insani an yukhallis an-niyyah lillah.
Maka wajib bagi seseorang untuk mengikhlaskan niatnya dalam segala ibadah itu hanya kepada Allah. Wa alla yanwiya bi ibadatihi illa wajha Allah wa daral akhirah, dan supaya tidak meniatkan dalam ibadahnya kecuali hanya mengharap wajah Allah dan mengharap ad-darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Wa hadha huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlihi, ini adalah yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Artinya mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah, dan sudah sepatutnya dia menghadirkan niatnya dalam setiap ibadah. Maka di sini disebutkan fayan masalan, maka dia niat ketika dia berwudu. Niatnya ada 3. Apa saja niatnya dalam berwudu atau dalam ibadah yang lain-lain? Yang pertama, niat al-ibadah. Niat ibadah. Dia berwudu niat ibadah. Dia menuntut ilmu niat ibadah. Kemudian dia sedekah niat beribadah. Yang kedua, wa niyya an takuna lillah. Dan yang kedua, niat yang dia ibadahkan ini lillah, karena Allah. Dan yang ketiga, wa niyya annahu qama biha imtithalan li amrillah. Dan niat yang ketiga, dia mengerjakan ini adalah dalam rangka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi dalam setiap ibadah kita niat itu ada 3 niat. Niat pertama apa? Apa pertama? Niat beribadah. Yang kedua, niat apa yang dia berbuat adalah lillah. Yang ketiga, niatnya apa? Niatnya adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Wa dzakara al-muallif, dan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan banyak ayat yang semua ayatnya menunjukkan bahwasanya niat itu penting dan harus dihadirkan di dalam hati. Wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala alim bi niyatil abd, karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang diniatkan oleh setiap hamba. Rubbama ya'mal amalan, bisa jadi seseorang ini melakukan satu perbuatan nampak di hadapan manusia bahwasanya yang dia perbuat ini adalah amal soleh. Akan tetapi amal solehnya rusak karena niatnya yang tidak benar. Amal soleh, pergi ke masjid sholat, tapi niatnya bukan lillah. Sedekah, niatnya tidak benar. Yang satu tidak untuk ibadah, yang kedua tidak untuk Allah, yang ketiga tidak mengikuti mengerjakan karena ini perintah Allah. Selain niat-niat itu tadi, maka secara zahir dia berbuat, tapi hatinya tidak hadir dalam dia beribadah, maka ini akan menjadikan amalnya rusak karena niatnya yang rusak. Lian Allah ya'lamu ma fil qalb, karena Allah mengetahui apa yang dalam hati. Wa man yujazil insana yawmal qiyamah illa ala ma fi qalbi, dan tidaklah Allah memberikan balasan kepada seseorang nanti pada hari kiamat kecuali sesuai dengan niat. Kalau manusia ini menilainya hanya zahir saja, nahkum bil zawahir, kita ini menghukumi seseorang yang nampak. Wallahu yatawalla as-sarair, dan Allah yang mengetahui, yang menguasai apa yang tidak nampak di hadapan manusia. Maka niat ini Allah memberikan pahala setiap ibadah kita tergantung dari niat kita. Sama-sama pergi ke masjid, yang satu niatnya sholat, yang satu niatnya apa? Menunggu orang dan janjian di masjid tersebut. Sama-sama di masjid,
Tapi karena pahalanya, karena nilai niatnya tidak sama, maka ibadahnya nilainya di sisi Allah juga tidak sama. Orang pergi haji, niat untuk mengerjakan haji, murni niat haji. Yang satu lagi, dia pergi ke Mekah, niat untuk haji, tapi punya gambaran lagi dia mau berdagang. Sama-sama pergi haji. Pertanyaannya yang pertama, nilai ibadahnya sempurna, ibadah haji. Yang kedua, hajinya sahih, tapi nilai ibadah hajinya tidak sempurna karena masih ada embel-embel dagang. Apakah ini salah ibadah hajinya? Tidak salah. Sama halnya orang pergi ke medan perang. Dia niat adalah untuk hidup jihad. Kemudian ada lagi orang pergi ke medan perang niatnya untuk jihad. Tapi nanti kalau dengan jihad, kalau kita menang nanti dapat harta rampasan. Yang kedua boleh. Jihadnya tidak rusak, tapi nilai dari jihadnya itu tidak sempurna dan tidak sama dengan yang pertama. Maka semua tergantung dari niat. Fil akhirah yakunu as-sawab. Maaf sudah disebutkan لأن الله يعلم ما في القلب وما يجازي الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Sesungguhnya Allah sangatlah berkuasa untuk mengembalikan manusia itu kembali. Yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, nanti di hari kebangkitan itu nanti semua manusia dikumpulkan. Dan wa kullu insanin, Allah katakan, dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, akan kami letakkan, gantungkan semua catatan amalnya di leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan pada hari kiamat kitab yalqahu mansyura, yaitu kitaban, lembaran amal yang dia akan dapati semuanya akan terbuka. Allah katakan, iqra kitabah, baca oleh kalian kitab kalian. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup pada hari ini kalian sebagai penghisab atas diri kalian sendiri. Maka semuanya yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia yang dirahasiakan akan dibuka oleh Allah. Maka kita ini beruntung. Karena maha rahimnya Allah. Kita ini berbuat maksiat kepada Allah, Allah tutup, tidak ada yang tahu. Allah sembunyikan. Supaya apa? Supaya kita bisa segera taubat. Allah tunggu kita ini. Kita berbuat dosa, Allah tunggu kapan taubatnya. Begitu jauh dari jalan Allah, Allah berikan ujian, Allah berikan sakit. Supaya apa? Supaya orang ini kembali taubat. Dan aibnya yang tahu hanya dia dengan Allah, sampai dia sendiri yang tunjukkan kepada manusia. Yaitu dikatakan mujahir. Mujahir ini orang yang melakukan maksiat di malam hari, orang tidak ada yang tahu, kemudian di pagi harinya dia pamer. Dia tunjukkan, dia sebutkan, semalam saya melihat ini, semalam saya bermaksiat, semalam saya nipu orang, semalam saya minum, semalam saya jual barang-barang yang tidak diperbolehkan, semalam saya merokok, saya undang teman-teman merokok. Ini dibayarkan sama dia semua perbuatan salahnya. Yang semestinya Allah mengampuni dosanya kalau dia bertobat, karena
saat dia tampakkan lagi, bisa jadi taubatnya sudah diterima. Dan itu malah mengecilkan kita sendiri. Ketika kita mau bertobat, orang yang sudah bermaksiat kepada Allah itu tersiksa. Masa lalu yang tidak baik, walaupun kita tidak menyebutkan di hadapan orang, maka Allah, walaupun Allah sudah mengampuni, maka orang ini masih terus akan teringat dosanya. Bisa aja sendiri baca Al-Quran, baca ini, istighfar dan seterusnya, dosa-dosa yang lalu muncul lagi, teringat, dia menyesal, dia sedih. Jadi pasti apa? Pasti akan terjadi penyesalan, itu pasti akan ada, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allah menunggu taubatnya hamba-hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih pada bab an-niyah. Fa fil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fil qalb. Maka di akhirat nanti pahala, siksaan, semua itu tergantung dari hatinya. Adapun di dunia, maka orang akan menghukumi dia dengan apa yang nampak saja. Orang ini puasa, ya sudah kita menilai orang ini puasa. Oh, orang ini sholat, ya sudah kita menilai orang ini alim. Tidak tahu kita, tidak boleh kita menilai. Oh iya, dia alim, di sana banyak muridnya. Oh, di sana ada gurunya, di sana ada calon mertuanya. Tidak bisa kita menilai seperti itu, karena ibadah ini kita menilai dari zahirnya. Zahirnya dia baik, sudah kita serahkan sama Allah. Zahirnya dia tidak baik, kewajiban kita memberikan nasihat kepadanya, tidak menilai, tidak menghindari mereka, tidak menjauhi mereka, tapi kita ingatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah katakan, ana aghna syuraka anis syirki. Aku sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Jadi dalam peribadatan ini Allah tidak butuh sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat perbuatan amal soleh, dan dalam amalnya dia menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak butuh perantara dari makhluknya. Tidak perlu perantara orang datang ke kuburan minta. Allah tidak butuh perantara. Orang datang ke tempat keramat minta. Allah tidak butuh perantara. Allah mendengar mendengar apa yang dalam hati kita. Allah mengetahui detak jantung semut hitam di atas batu hitam di malam hari yang gelap, tidak ada cahaya. Allah tahu. Dan Allah menanggung rezeki setiap apa yang Allah ciptakan. Maka Allah mengetahui semuanya. Allah menciptakan semua langit dan apa yang di antara langit dan bumi, serta apa yang dalam bumi sampai di dalam tanah, di dalam lautan. Allah menciptakan semuanya, butuh bantuan tidak. Allah ciptakan semuanya. Khalaqtus samawati wal ardh, aku telah menciptakan langit-langit dan bumi. Walam a'ya bi khalqihin, dan aku tidak merasa lelah dalam menciptakan langit-langit dan bumi serta isinya. Apakah memberi kalian rezeki ini memberatkan saya, kata Allah? Tidak.
Kalau setiap orang minta kepada Allah, mereka berkumpul di satu tempat, seluruh manusia kumpul, yang awal sampai yang akhir kumpul minta kepada Allah. Kata Allah, dan setiap orang minta dan setiap permintaannya dikabulkan oleh Allah, seluruhnya dikabulkan, maka kata Allah, tidak berkurang dari kekayaanku melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, ada air yang netes, yang berkurang hanya itu. Allah menciptakan semua, Allah memberi rezeki semua, Allah yang mengatur semua. Kenapa waktu beribadah kita tidak langsung minta kepada Allah? Dan ada caranya, boleh kita minta kepada bantuan kepada manusia dalam berdoa, boleh. Datang kepada orang alim yang kita tahu, datang, Pak Kiai, Pak Ustaz, anak saya ujian, tolong doakan. Boleh, boleh. Siapa yang melarang? Datang kepada Kiai, anaknya mau safar. Pak Kiai, tolong doakan anak saya mau safar, mau menuntut ilmu dan di sana tidak ada keluarga kami. Boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Tidak ada larangan dalam hal ini. Kemudian doa yang kita manfaatkan adalah ketika kita ini kesusahan, kita mendoakan tetangga kita yang kesusahan. Tetangga kita ini anaknya safar, anaknya di pondok, dan di pondok tidak betah, tidak perasaan. Dan ternyata kita punya anak juga begitu. Kita doa untuk anak kita merasa tidak terkabul. Diganti doanya. Doakan ya Allah, teman saya ini anaknya dapat dari pondok. Jadikan anaknya betah. Jadikan anaknya semangat dalam menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah. Jadi malaikat ini Allah ciptakan dan Allah berikan tugasnya adalah mendoakan orang yang mendoakan saudaranya. Maka malaikat ini mengatakan amin. Dan bagimu seperti apa yang kau minta untuk saudara? Malaikat yang mendoakan. Jadi cara seperti ini digunakan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatunya, Allah tidak butuh kawan. Kenapa ketika kita beribadah kepada Allah kita masih menggunakan perantara-perantara yang tidak punya kemampuan untuk menolong. Maka kita cari perantara yang bisa menolong. Apa perantara yang bisa menolong? Amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi sekutu. Wa'lam, dan kita bilang anna syaitan, bahwasanya syaitan qad ya'tika inda iradati amalil khair. Kadang datang kepada Anda ketika Anda akan berbuat kebaikan. Kadang, tapi sering. Kalau kita sudah mau berbuat baik ini, syaitan datang dan dia berkata, innaka innama ta'mal hadza riya'an. Syaitan ngomong kepada orang yang mau berbuat baik, mau datang ke pengajian, syaitan datang, kamu ini berbuat ini mau riya. Nah, ini syaitan bisikan. Kamu sedekah ini supaya kelihatan orang. Kamu ke masjid 5 waktu ingin dipuji orang, dan seterusnya. Syaitan ini datang untuk merusak hati seseorang. Banyak begitu hamma. Maka dengan cara ini syaitan ini bisa menghancurkan keinginan Anda untuk melakukan kebaikan. Walakin la taltafit ila hadza, dan tapi kau jangan menoleh kepada bisikan setan. Jangan. Biarkan, tinggalkan. La taltafit ila hadza wala tuti'hu, dan jangan kau taati bisikan ini. Bal i'mal, tapi tetap berbuat.
Syaitan ini biasanya apa? Wah, orang ini tiap hari ke masjid, diganggu dengan cara dia sudah tidak malas, rajin ke masjid. Setannya tidak ganggu lagi dengan yang membuat dia malas, tapi apa? Diganggu dengan dia tidak bisa kena ganggu terus. Kamu ini berbuat supaya dikatakan orang alim ya, kamu ini begini ya, Pak alim kamu itu terus setan membisikkan. Dan sehingga kita juga terganggu, ada was-was. Ini was-was setan. Maka kita harus berani dan tetap kita apa? Kerjakan apa yang menjadi niat kita, jangan berhenti, jangan ditinggalkan. Walaupun orang mengatakan, walaupun dalam hati kita bergejolak, ada bisikan, kadang ada pembenaran. Iya, mungkin saya ini, ini setannya mulai langsung. Maka jangan dihiraukan. Setiap Anda mau berbuat baik, pasti setan akan membisikkan supaya kita ini tidak jadi mengerjakan amal saleh. Saya masyaallah. Kemudian hadis yang pertama, wa Amirul Mukminin, dan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Raza ibni Adi bin Ka'b ibni Lu'ay bin Ghalib bin Al-Qurashi Al-Adawi. Nama siapa? Umar bin Khattab. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena keperluan dunia yang akan dia dapatkan, atau imro'ah yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa tujuan dia hijrah. Jadi nilai hijrahnya tergantung dari apa niat dia hijrah. Dan hadis tentang hijrah yang tujuannya untuk menikahi wanita ini adalah bertepatan dengan siapa? Muhajir. Disebutkan muhajir Imra'atu Qais atau Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Jadi muhajir ini melihat wanita ini dan kemudian mengatakan, saya akan menikah dengannya. Kata Ummu Qais, kalau kamu pergi ke tempat hijrah ke tempat saya, kamu bisa menikahi saya. Hijrah bersama Nabi, tapi hijrahnya niatnya apa? Niatnya untuk menikah dengan wanita yang dia ingin. Dan hadis ini tidak hanya berkenaan dengan muhajir Ummu Qais, tapi juga berkenaan dengan kita semua. Nilai hijrah kita ini adalah apa? Tergantung dari nilai niat kita. Menuntut ilmu apa tujuannya? Karena sampai kita salah niat, kita pernah mendengar orang yang 3 golongan yang pertama kali diseret dan dilempar ke neraka. Siapa saja mereka? Mujahid fisabilillah. Kemudian penuntut ilmu. Kemudian apa? Penghafal Al-Quran. Jadi nanti kita akan sampai pada bab itu. Ini kita
masuk pada hadis yang pertama ini. Wa hadzal hadis min usulil Islam. Dan hadis ini adalah dari pokok-pokok Islam, fondasi-fondasi Islam. Wa rawaina an Ibnu Abbas qala innama yuhfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan sesungguhnya seseorang itu dijaga atas kadar niatnya. Dan selain Ibnu Abbas mengatakan innama yu'tan nas ala qadri niyatihim. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini masalah bab niat. Wa rawaina 'an al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah taala qala al-ikhlas. Ini maksud al-ikhlas adalah ifradul haqqi fi at-ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna syai' akhar min tasannu' li makhluqin aw iktisab muhammadatin inda an-nas aw mahabba man min al-khalq. Artinya ikhlas ini adalah apa? Dia taat kepada Allah, ingin taat kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain. Jadi ketaatannya ini bukan karena dia buat-buat supaya mendapat pujian dari manusia, atau dia berbuat mengharapkan pujian dari manusia. Ini bukan ikhlas. Yang namanya ikhlas, dia berbuat ketaatan hanya dengan tujuan taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bisa disebutkan al-ikhlas adalah tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin, yaitu membersihkan. Dalam berbuat ini kita membersihkan dari pengawasan manusia. Jadi kita berbuat ini jangan nunggu ada orang kita berbuat. Kalau ada orang kita tidak berbuat. Atau kita meninggalkan karena banyak orang, kalau ada orang kita kerjakan. Kita melakukan dosa ketika tidak ada orang, dan kita meninggalkan dosa karena ada orang. Kita beribadah karena ada orang, kita tinggalkan ibadah karena tidak ada orang. Ini adalah apa? Nanti akan kita temui definisinya tentang masalah ini dari salaf yang lain. Dari Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, dia mengatakan al-ikhlas, yang dikatakan ikhlas istiwa af'alil abdi billahi wal batin, yaitu sama perbuatan hamba atau manusia baik secara zahir ataupun batin. Secara zahir ataupun batin sama. Dia sholat, dia membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran di hadapan banyak orang, dia gunakan lagu-lagunya. Tapi kalau ketika dia sendiri, bacanya cepat sekali, sehingga orang lain tidak mengerti apa yang dia baca. Tapi ketika dengar suara orang jalan, dia ubah lagi. Mulai dia baca dengan tartil, tahsin. Kalau ada orang dia cepat lagi bacanya. Ini tidak sama antara zahir atau di hadapan manusia atau tidak ada manusia. Maka ini tidak dikatakan ikhlas. Waqala salah min alamatil ikhlas. 3 dari tanda-tanda keikhlasan. Istiwa'ul madhi wa dzam minal 'ammah. Sama baginya baik itu pujian ataupun hina, cacian dari orang banyak. Dia tidak menghiraukan. Dia menggunakan celana di atas mata kaki, dia tidak menghiraukan orang memuji ataupun orang menghina. Dia memelihara keluarganya. Masih kecil putrinya diajak untuk menggunakan jilbab. Dia tidak menghiraukan orang memuji atau mencemooh. Kemudian yang kedua tandanya adalah nisyan ru'yatil a'mal fil a'mal. Dia lupa kalau sudah pernah melakukan kebaikan, karena tertutup dengan kebaikan yang lain. Sudah dia sibuk dengan
dengan perbuatan baik, sehingga dia melupakan. Kalau dia sudah berbuat baik, melupakan. Dia sudah ngasih orang, dia sudah lupa. Karena itu dia berbuat karena Allah. Kalau berbuatnya karena manusia, ya, yang dikasih itu tidak berterima kasih kepadanya, lupa, maka orang ini nanti tunda-tunda. Karena dia berbuatnya apa? Ingin dapat pujian. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan Abu Bakar As-Siddiq ini sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara hidupnya, dalam beragama. Kemudian bertanya kepada putrinya, wahai putriku, sebagaimana yang kamu lihat ayahmu dalam beribadah dalam ini, adakah yang belum ayah kerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh suami? Maka apa yang terjadi? Ada. Setiap hari suamiku ke puncak gunung, di sana ada seorang wanita Yahudiya buta. Setiap hari suamiku datang dan menyuapi. Setiap suapan, wanita ini melaknat Nabi Muhammad. Yang menyuapi siapa? Yang menyuapi Nabi Muhammad. Kemudian setiap suapan wanita ini mencela Nabi Muhammad. Setiap hari Nabi datang dan menyuapi wanita ini. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar, begitu cintanya beliau kepada Nabi, mendengar cacian kepada Nabi, Abu Bakar ini juga bentuk cintanya kepada Nabi tidak suka. Kemudian menyuapinya juga dengan keras. Kata wanita ini, Anda bukan orang yang biasa menyuapi saya. Anda bukan laki-laki yang biasa menyuapi saya. Anda begitu kasar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang menyuapi Anda, yang biasa Anda caci, yang biasa Anda laknat, itu adalah Muhammad SAW. Sementara aku adalah sahabatnya, dan aku benci kepada orang yang membenci Nabi dan melaknat Nabi. Ini bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wallahu a'lam. Dalam kisah itu apakah diceritakan wanita ini akhirnya memeluk Islam? Allah a'lam. Mana jelas cerita itu apa? Bukan menunjukkan karena Abu Bakar tidak ikhlas, bukan. Marahnya karena nabinya dihina. Nabi kita dihina, kita diam. Quran kita dihina, kita diam. Orang tua kita dihina. Siapa orang tua kita? Ummahatul Mukminin. Siapa? Aisyah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Ada yang mengatakan dari golongan Syiah, Aisyah itu pelacur, kita diam. Coba julukan ini disampaikan kepada saudara kita, pasti kita akan datang, tumpah darah boleh. Tapi ketika Sayyidah Aisyah dikatakan pelacur, Umar bin Khattab dikatakan kafir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa istri Nabi? Siapa istri Nabi? Aisyah. Setelah Khadijah wafat, barulah Nabi menikah dengan wanita-wanita. Itu pun karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari mereka yang mengatakan wahai Muhammad. Dan saya pernah mendengar khutbah-khutbahnya dari golongan Syiah dengan berbahasa Arab. Dalam ceramahnya mengatakan, wahai Muhammad, karena kamu ini menikahi pelacur. Siapa yang dimaksud? Dimaksud Aisyah. Siapa lagi yang dimaksud? Hafsah. Maka bagimu Muhammad, maaf, wajib kau memasukkan maaf kemaluanmu ke neraka. Ini ucapan Syiah. Terus setelah itu kita dibilang
sama. Kita harus mengakui keislaman Syiah. Tidak. Karena Syiahnya sendiri juga menunjukkan apa? Ketika ditanya tentang ulama, mereka ditanya mara'uka fi Abu Bakar wa Umar, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Ulama mereka mengatakan huma kafiran. Abu Bakar dan Umar itu ada di apa, kafir. Bagaimana? Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda tentang al-asyarul mubasysyirin bil jannah, tentang 10 orang yang dijamin surga, mereka menjawab siapa mereka? Dan mereka mengatakan Nabi kita aja tidak ada jaminan surga. Bagaimana Nabi menjamin 10 orang? Kalau Ibnu Zubair bin Awwam itu mereka siapa? Itu kata mereka. Nah, kita kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq, bukan karena tidak ikhlas. Tentang keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq, hartanya semuanya diinfakkan di jalan Allah. Ketika ditanya, terus kamu apa? Kalau semuanya kamu infakkan di jalan Allah, sisanya kamu apa? Allah dan Rasulnya. Selesai. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Muhammad tadi marah karena nabinya dihina, dilaknat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, iktida'u thawabil a'mal fil akhirah, yaitu mencari pahala amal perbuatannya ini di akhirat. Jadi yang pertama tadi, tanda keikhlasan adalah sama di hadapannya antara pujian dan celaan dari manusia, dia tidak menghiraukan. Kemudian yang kedua, dia melupakan dari melihat amalnya dia sudah beramal, dia sudah tidak perlu dilihat lagi, tidak usah diingat-ingat lagi, dan dia mengharap kepada Allah, ya Allah terima amalku, ya Allah terima sedekahku, ya Allah terima amal ibadahku. Dan yang ketiga, apa tadi? Dia mengharap pahala semua amal perbuatannya itu di akhirat. Di dunia dia tidak mengharapkan. Kemudian tentang ikhlas, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, tarkul amal li ajrin nas riya, meninggalkan amal perbuatan karena manusia itu dikatakan dia riya. Dia tidak beribadah karena ada orang, itu sudah masuk riya. Dia biasanya sholat, kemudian tahiyatul masjid, atau setelah salam sholat isya, sholat maghrib dia baca wirid, kemudian ketika ada orang dia tinggalkan. Maka ini dikatakan apa di sini? Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal ibadah karena manusia adalah riya. Wal amal li ajrin nas, dan berbuat karena manusia syirkun. Syirik. Jadi masalah ikhlas sangat berat. Ikhlas itu ternyata berat. Biasanya ikhlas. Sudah ikhlas dari kita, bukan ikhlas itu tempatnya di hati kita. Allah yang memberikan ganjaran amalan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita berbuat sebesar apapun yang kita berbuat dan kita hanya mengharap pujian manusia, kita syirik, menyekutukan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah. Manusia ini kita jadikan sekutu. Sholat menyembah Allah, tapi dia ingin mendapat pujian manusia. Nanti di hari kiamat ketika Allah memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat baik dengan pahala, orang ini nanti tidak mendapatkan apa-apa dari pahala. Orang yang menuntut, ya Allah aku dulu sholat, ya Allah aku dulu sedekah, ya Allah aku dulu ibadah, maka Allah katakan, mintalah kepada ilal ladzina turaun, kepada orang-orang yang dulu kamu berbuat dan ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipuji. Sekarang minta kamu pahalanya ke mereka. Kamu ibadah bukan karena aku. Siapa lagi yang bisa berikan balasan kalau bukan Allah pada diri? Maka semuanya kalau sudah menyekutukan Allah, maka ini dari hadis qudsi yang tadi, Allah tidak membutuhkan sekutu. Maka dalam kita beribadah jangan ibadah kita ini kita
kita alihkan untuk manusia, maka namanya syirik. Wal ikhlas, sementara dikatakan ikhlas kata Fudail bin Iyad adalah ayyu'afiyakallah minhuma, yaitu Allah menyelamatkan Anda dari meninggalkan perbuatan karena manusia dan berbuat karena manusia. Namanya ikhlas, Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dalam beribadah kita lillah, meninggalkan apa yang diharamkan ini karena Allah. Meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari as-salaf yang lain dikatakan qala la ta'malun nas syai'an, jangan kau berbuat sesuatu untuk manusia. Wa la tatruk lahum syai'an, dan jangan meninggalkan sesuatu untuk mereka. Dan jangan kamu tutup-tutupi perbuatanmu untuk mereka atau kamu buka di hadapan mereka. Dan Al-Qushairi mengatakan afdhalus sidqi siwa as-sidqi wal alaniyah. Kejujuran yang paling utama, yang paling mulia adalah sama antara kita berada sendirian atau di hadapan banyak orang. Itu sama. Salat kita ketika kita sendiri kita lama, di hadapan orang banyak juga kita lama. Jangan di hadapan orang banyak kita lama, ketika sholat sendiri cepat, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Tapi ketika ada banyak orang, khusyuk. Kan orang melihat zahirnya, orang lihat bagaimana dia sholat. Oh, ini sholatnya benar, ini bagus sholatnya. Ternyata kalau di rumah tidak seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, As-Sadiq dari Harith Al-Mahasibi, dia berkata as-sadiq walladzi la yubali, yaitu dia yang tidak menghiraukan apa yang keluar dari ucapan manusia, dan dia tidak suka memperhatikan manusia dalam menilai perbuatan dia. Ini penting. Jadi ikhlas itu tidak perlu nunggu komentarnya orang. Nunggu komentarnya orang, kalau dia berbuat tidak dipuji dia berhenti. Nanti kalau dia berbuat dipuji orang semakin menjadi-jadi. Kemudian yang memuji tidak pernah datang lagi, akhirnya dia tinggalkan ibadahnya. Ini tidak baik. Dan orang yang jujur dia tidak begitu. Dia tidak perhatikan orang lain, bagaimana menilai dia. Dan dia tidak benci ketika orang lain mengetahui keburukannya. Jadi kalau ada orang tahu keburukan dia tidak benci sama orangnya, dia malah membenci dirinya sendiri. Mestinya begitu. Jangan ketika kita berbuat dosa, orang lain tahu kemudian kita marah sama dia. Ini tidak masuk di akal. Kalau ada orang tahu keburukan kita, ya kita perbaiki. Kita perbaiki, alhamdulillah ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, kita semakin jauh melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa inna karahiyata dzalika dalil ala annahu yuhibbu ziyada indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Dan kalau dia membenci orang lain tahu cacatnya dia, aibnya dia, maka ini adalah bukti kalau dia ini suka ditambah-tambahkan orang lain. Dia ingin pujian dari orang lain. Dan ini tidak termasuk dari akhlak orang-orang yang benar. Dan dari selain mereka mengatakan, idza talabta Allah bis-sidqi, kalau engkau minta kepada Allah dengan benar, pasti Allah akan memberikan kepada Anda
mir'at, cermin yang engkau bisa melihat darinya segala sesuatu dari keistimewaan dunia dan akhirat. Jadi sedang mereka mengatakan apa tadi? Kalau engkau minta kepada Allah dengan benar, pasti Allah memberikan kepada Anda cerminan dari keistimewaan kehidupan dunia akhirat. Minta sama Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita gambaran kehidupan dunia akhirat. Nanti Allah akan menjadikan dunia itu hina di hadapan kita, dan Allah menjadikan akhirat itu adalah tempat kembali atau rumah yang sebenarnya bagi kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan perkataan salaf dalam hal ini sangat banyak tentang masalah ikhlas, dan disebutkan kita tidak membahas banyak dalam kitab ini. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali dalam syarah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang yang berakal, dia pasti akan memperbaiki niatnya dalam melakukan apa saja. Dan dalam berbuat, apalagi berbuat yang berat, maka orang yang menggunakan akalnya, orang yang cerdas, al-qiyas, jamak dari qiyas, itu dia akan memanfaatkan semua perbuatan baiknya dengan niat yang benar. Berapa banyak perbuatan yang besar karena salah niat, maka menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Dan berapa banyak perbuatan yang kecil, yang remeh, karena niatnya pelakunya dengan benar, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sampai satu ketaatan saja atau perbuatan ikhlas kepada Allah, walaupun dia hanya 10 detik, maka dia bisa menjadikan pelakunya selamat dari siksa api neraka. Dan banyak pintu-pintu menuju surga, ma'asyiral muslimin. Di antaranya ada sesuatu yang mengganggu di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat apa? Satu, lillah, dia berbuat karena Allah. Jangan sampai orang muslim tergelincir atau terluka karena barang ini, diambil diubah. Bisa jadi perbuatan yang remeh ini membuat kita masuk ke dalam surga. Itu perbuatan yang ringan, tapi kita manfaatkan dengan niat yang benar. Dan tidak mungkin seseorang yang dikatakan cerdas ini melakukan perbuatan dia tidak niat. Karena dengan niat ini menjadikan kita sanggup melakukan perbuatan yang berat. Puasa itu berat. Puasa berat. Puasa Senin Kamis itu berat. Tapi kalau orang yang melakukannya dia awali dengan niat karena Allah, maka dia akan bisa mengerjakan. Sholat malam itu berat. Tapi tatkala dia ada niat, maka rasa kantuknya pun akan hilang. Karena dia ada niat berbuat karena Allah. Kalau tidak ada niat, tidak akan bangun. Walaupun tidurnya sore, bangunnya ya subuh. Tapi kalau dia niat, walaupun dia lelah, dia akan bangun dalam keadaan segar. Ini akan bangun. Kenapa? Karena ada niat. Kalau ada niat tidak bisa. Walakin niat takhtalif. Akan tapi niat ini berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar.
Dikatakan sampai sangat jauh perbedaannya sejauh antara langit dan bumi. Di antara manusia ada yang dalam berbuat dia niatnya tidak benar. Yang satu niatnya benar, walaupun mulai pertama dia mengerjakan dua-duanya sama. Katakanlah nanti ada pengecoran, sama-sama dua orang berangkat. Yang satu berangkatnya baru dari rumah. Yang dia kerjakan sama, dari awal sampai akhir dan semua pekerjaannya sama. Tapi karena pengaruh niat, yang satu niatnya ini sekolah tempat penuntut ilmu, di dalamnya diajarkan Al-Quran, di dalamnya diajarkan bagaimana cinta kepada Allah. Maka dia niat, mudah-mudahan ini adalah jariyah dalam bentuk tenaga, dan mudah-mudahan Allah memberikan aku balasan. Setiap huruf yang dibaca oleh anak didik dia mendapat pahala. Setiap guru yang mengajarkan membuat anak didiknya pandai dia mendapatkan pahala. Yang satu berangkat sama juga ikut ngecor, tidak enak tetangganya kerja masa dia ada kerja. Sama berangkatnya, sama pekerjaannya, selesainya sama, pulangnya sama, tapi nilai pahalanya tidak sama. Sangat berbeda. Semua tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang telah dia niatkan. Inna waita Allah wa daral akhirah fi a'malika syar'iyyah hasala laka dzalika. Kalau engkau meniatkan sesuatu karena Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat dalam perbuatanmu, hasala laka dzalik, pasti kau akan mendapatkannya. Tapi inna waita ad-dunya, kalau kau mengharapkan dunia, apa? Faqad tahsul wa qad la tahsul. Kadang kamu dapat dan kadang kamu tidak dapat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata." Siapa yang mengharapkan sekarang kehidupan duniawi, jadi dia berbuatnya semuanya untuk kehidupan dunia. Kata Allah, "Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Ini ma'asyiral muslimin, kita mengejar dunia, kita berbuat semuanya untuk dunia, ajar untuk dunia, bekerja untuk dunia, sabar semua untuk dunia, semuanya untuk dunia. Kata Allah, "Ajjalna lahu," Allah akan menyegerakan, ya, Allah menyegerakan untuk urusan dunia ini mana sya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi yang kami inginkan. Jadi Allah yang akan memberikan dunia ini kepada yang Allah kehendaki, yang Allah sukai. Allah memberikan dunia ala man yuhib wa ala man la yuhib. Allah yang memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Urusan dunia Allah berikan kepada yang Allah cintai dari hamba-hamba mukminin dan kepada orang yang tidak Allah cintai dari hamba-hamba yang musyrikin. Tetap semuanya Allah beri. Orang kafirnya Allah beri urusan dunia, orang mukminnya Allah beri. Tapi Allah juga memilih, ada orang yang tidak diberi dunianya, kerja puluhan tahun ya hidupnya begitu. Anak turunannya bekerja mati-matian hanya segitu yang didapat. Ini untuk urusan dunia. Adapun urusan akhirat, Allah katakan, "Wa man arada al-akhirata," dan siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk akhirat ini dengan usaha yang maksimal, wa huwa mu'min, syaratnya lagi, dan dia adalah orang mukmin. Kata Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura,
maka mereka itulah orang-orang yang usahanya semua dibalas oleh Allah. Syaratnya apa tadi? Tetap mukmin, yang tidak mukmin tidak dapat akhirat. Orang kafir berbuat baik, Allah segerakan pahalanya di dunia. Allah berikan kekayaan, Allah berikan dia kemasyhuran, tenar, terkenal, dokter fulan. Anak keturunannya juga dokter ini, rumahnya bagus, kaya dan seterusnya. Kenapa? Allah berikan semua supaya di akhirat orang ini tidak dapat apa-apa. Tapi orang beriman dikatakan apa? Satu, al-jaza min jinsil amal. Pahala itu, balasannya itu sesuai dengan bentuk amal. Kita berbuat baik, pasti Allah berikan balasan kebaikan dunia akhirat. Kita berbuat buruk, Allah akan berikan balasan yang setimpal. Kama tadinu tudan, bagaimana ada utang beragam hutang, ada juga dihutangi oleh orang. Dan nanti ma'asyiral muslimin, setiap perbuatan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Dan untuk orang mukmin yang mengharapkan kampung akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan. Mungkin sudah sampai jam 9. Insyaallah sudah cukup ini ya. Insyaallah sudah cukup karena seharian sudah aktivitas dan alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kita, hidayah kepada kita untuk kita bisa menyempatkan menghadiri majelis ta'lim ini, dan kita mohon kepada Allah agar Allah berikan istiqamah kepada kita dalam kita beragama. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan hidayahnya, hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan ketaatan di mana orang lain tidak sanggup mengerjakan. Sama-sama kuat fisiknya, sama-sama punya keinginannya, tapi Allah berikan taufik, kemampuan orang ini sanggup mengerjakan ketaatan di mana orang lain tidak sanggup mengerjakannya. Ini namanya hidayah taufik. Kita mohon kepada Allah. Mari kita tuntutkan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la su'alan illa a'taita wa la huzaban illa zawajta wa la faqiran illa aghnayta wa la dhallan illa hadaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما